Hai, sekarang sudah pukul 12 lebih 7 menit malam. Atau bisa dibilang pagi hari, saya masih mengerjakan sesuatu dan saya belum berlatih berbicara, saya juga belum membaca buku. Jadi, saya akan menyempatkan diri untuk berlatih berbicara dan juga membaca buku. Setelah itu, saya akan menulis jurnal, lalu lanjut bekerja. Dan bad newsnya, entah kenapa akhir-akhir ini insomnia saya kambuh lagi. Padahal sudah beberapa minggu saya bisa tidur malam, tapi 3 hari terakhir insomnia saya kembali lagi. Jadi daripada saya hanya bolak-balik gulang-guling dari kasur, lebih baik saya mengerjakan sesuatu, melanjutkan pekerjaan saya. Dan di video ini, karena saya belum membaca buku, saya juga belum berlatih berbicara di depan kamera, jadi video ini saya akan melakukan keduanya. Buku yang saya baca masih sama, yaitu Keep Going. Dan kadang saya membaca buku itu random saja. Artinya, saya tidak membaca dari halaman pertama sampai akhir, tapi random saja sekebukanya halaman tersebut. Jadi, 5 menit membaca dimulai dari sekarang. Dear, Dear Andre, terima kasih banyak karena telah memikirkan diriku. Sayang sekali aku terpaksa menolaknya. Salam hangat. Katakan tidak kepada semua orang yang bukan diriku. Media sosial telah menciptakan sebuah fenomena manusia bernama FOMO atau Fear of Missing Out, khawatir ketinggalan informasi atau kudet, kurang update. Saat menggulirkan konten feedmu, kamu akan merasa seakan semua orang di luar sana menikmati waktu yang lebih menyenangkan daripada dirimu. Satu-satunya penawar untuk hal ini adalah JOMO, Joy of Missing Out, atau kesenangan dari ketinggalan informasi. Sebagaimana penulis Anil Des menjelaskan, bisa jadi akan ada dan semestinya memang akan ada suatu kesenangan yang menenangkan dan membahagiakan dengan mengetahui dan merayakan bahwa ada orang-orang di luar sana yang tengah menikmati hari mereka dengan melakukan sesuatu yang mungkin kamu senangi, tetapi kamu lewatkan begitu saja. Counter dari fear of missing out adalah atau khawatir ketinggalan informasi, counternya adalah JOMO, joy of missing out atau kesenangan dari ketinggalan informasi. Karena percaya atau tidak percaya, ketika kadang ketika kita tidak tahu suatu informasi itu malah it's good for you. Kita tidak perlu tahu semua informasi, kita tidak perlu tahu semua berita atau update. Not everything, kita tidak harus tahu semuanya. Kadang tidak tahu itu justru hal yang baik. Jadi jangan takut untuk ketinggalan suatu informasi, tapi senang atau bahagia ketika ketinggalan informasi, karena tidak semua informasi itu bagus, tidak semua informasi itu positif. Jadi jangan takut ketika FOMO atau ketinggalan suatu informasi, karena bisa jadi informasi itu buruk bagi kamu. Mengatakan tidak kepada dunia bisa teramat sulit, tetapi terkadang itulah satu-satunya cara untuk berkata iya terhadap karyamu dan kewarasanmu. Mengatakan tidak kepada dunia bisa sulit, tapi itulah satu-satunya cara untuk berkata iya terhadap karyamu dan kewarasanmu. Ketika kamu mengatakan tidak, ketika kamu menolak orang lain, di satu sisi, kamu sedang mengiyakan dirimu. Kamu bisa meninggalkan dunia luar dan fokus pada dirimu sendiri. Aku melukis dengan punggungku membelakangi dunia. Agnes Martin. Bab 3. Lupakan tujuan, kerjakan saja. Kreativitas bukanlah sebuah nomina. Kamu perlu melakukan sesuatu sebelum kamu bisa dikatakan telah mencapai sesuatu.
Kamu perlu melakukan sesuatu sebelum kamu bisa dikatakan telah mencapai sesuatu. Kamu harus melakukan terlebih dahulu sebelum mencapai sesuatu. Artinya, hasil datang dari tindakan. Tanpa tindakan, tidak akan ada hasilnya. Dan inilah yang sering saya katakan, baik dalam konten atau reminder untuk diri saya sendiri. Tindakan akan membuahkan hasil atau hasil datang dari tindakan. Tanpa tindakan, tidak akan ada hasil. Banyak sekali orang ingin meraih tujuannya tanpa melakukan pekerjaannya. Mereka menginginkan gelar pekerjaannya tanpa bersusah payah melakukan pekerjaannya. Lupakan hal yang berusaha kamu capai atau nominanya. Ini kalimat yang bagus. Dan saya garis bawahi, saya pernah membacanya dan saya garis bawahi karena ini adalah kalimat yang bagus yang bisa saya pegang untuk terus berkarya. Dengarkan kalimat ini. Banyak sekali orang ingin meraih tujuannya tanpa melakukan pekerjaannya. Mereka menginginkan gelar pekerjaannya tanpa bersusah payah melakukan pekerjaannya. Lupakan hal yang berusaha kamu capai dan fokuslah pada kerja aktual yang perlu kamu lakukan. Lupakan nominanya atau hal yang ingin kamu capai dan fokuslah pada kerja yang perlu kamu lakukan atau verbanya. Fokus pada prosesnya, lupakan tujuan kamu. Melakukan verbanya akan membawamu ke tempat yang lebih jauh dan jauh lebih menarik. Fokus pada kerja aktual yang perlu kamu lakukan akan membawamu ke tempat yang lebih jauh dan jauh lebih menarik. Dan inilah yang saya lakukan. I don't really care about the result. I know I have a goals. Saya paham, saya punya tujuan, tapi di titik ini saya tidak terlalu fokus atau bahkan tidak peduli sama sekali dengan tujuannya atau dengan hasilnya. Saya hanya fokus pada kerja nyata, kerja yang harus saya lakukan. I'm really focused on doing the work. Saya fokus pada prosesnya, pada perjalanannya, karena saya tahu proses inilah yang akan membawa saya mencapai hasilnya. Kalau saya hanya fokus pada hasilnya, saya tidak bisa konsentrasi pada prosesnya. Tapi kalau saya fokus pada prosesnya, otomatis hasilnya akan mengikuti. So, ini adalah latihan berbicara hari ini. The reason why I keep doing this every single day. Alasan saya terus melakukan ini adalah saya tahu hasil datang dari tindakan yang terus berulang, tindakan yang terus-menerus dilakukan, atau singkatnya, tindakan yang konsisten. Thank you for watching. I wish you all the best.